Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Elanor Apriani dengan nomor induk mahasiswa 19.24091 dari kelas B mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi yang diampu oleh Bapak Ilham Yuli Isdianto. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema Negara Hukum Era Kerajaan. Tujuan presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Wilayah negara Indonesia terdiri dari perairan dan kepulauan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai negara hukum di masa lalu atau di era kerajaan. Jadi, sampai saat ini masih sangat penting untuk kita membahas tentang konsep hukum di era kerajaan agar tidak terjadi ketidakpahaman dalam bagaimana proses atau dinamika perjalanan hukum. Perjalanan dari kerajaan menuju era republik dan akan kehilangan makna. Dengan kita belajar atau memahami konsep negara hukum di masa lalu adalah untuk kita memahami negara hukum yang ada pada saat ini. Sehingga pembahasan negara hukum di era kerajaan menjadi sangat krusial atau penting. Pada presentasi kali ini, saya hanya akan membahas mengenai fase negara hukum di era kerajaan atau masa lalu. Pengertian dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah tercantum dalam negara tersebut, seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945 yang mempunyai makna bahwa negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau yang kita sebut dengan sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban dari hukum. Selanjutnya, sebelum penjajahan atau fase prakolonial. Fase prakolonial biasa atau disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu, Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan. Di antara lain, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan lain sebagainya. Pada saat itu, berarti masih merupakan hukum sistem antar masing-masing wilayah dari kerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan zaman Kerajaan Islam fase kolonial. Fase kolonial biasa disebut dengan fase penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan, terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung pada abad 17, tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma. Tatanan hukum yang berlaku saat itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Sejarah mencatat sebuah negara kolonial sebagai pendahulu dari NKRI pada dasarnya merupakan suatu negara yang dipaksakan untuk melindungi dan melanggengkan kolonialisme dan imperialisme.
sehingga kepentingan bangsa Indonesia terabaikan berdasarkan sumber sejarah. Berdasarkan sumber sejarah, meskipun kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Jawa, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, baru tercatat sekitar abad ke-4. Bukan berarti sebelumnya pulau-pulau tersebut terbelakang miskin dan tidak terorganisasi secara politik, karena Ramayana karya Valmiki, yaitu kurang lebih 500 sebelum Masehi. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sebagai suatu kerajaan maritim yang mengembangkan ciri khas tradisi diplomasi untuk mempertahankan perannya sebagai pusat perdagangan. Kekuatan utama kerajaan Sriwijaya adalah penguasaan terhadap daerah Selat Malaka, sehingga memegang kunci pelayaran perdagangan ke Cina dan negeri-negeri barat. Kerajaan yang berlokasi di Pulau Sumatera ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputradewa di abad ke-9. Balaputradewa adalah keturunan dari Raja Dinasti Sailendra Samaratungga. Keberadaan Kerajaan Sriwijaya terlihat dari berbagai prasasti peninggalannya. Kerajaan menurut hukum adalah kekuasaan tertinggi bukanlah seorang raja. Akan tetapi raja juga tunduk terhadap hukum-hukum tersebut atau hukum kerajaan yang paling utama. Sriwijaya merupakan kerajaan yang pemimpin tertinggi adalah seorang raja, namun raja ini juga tunduk dan wajib menjunjung tinggi hukum atau dharma. Apa itu dharma? Dharma adalah kitab hukum. Selanjutnya, Prasasti Ligar A. Prasasti Ligar atau Pansemamuang adalah sebuah batu bertulis yang ditemukan di Caya atau Ligar yang sekarang Nakhon di Sitamarat, yang berada di Semenanjung Melayu, Thailand bagian selatan. Batu bertulis ini terbuat dari batu pasir yang diukir ke dua sisinya. Pada sisi A yang dikenal dengan nama manuskrip Vyangsa, terdapat tulisan sebanyak 29 baris. Sedangkan di sisi yang lainnya, yang dikenal dengan nama Prasasti Ligar B, terdapat 4 baris tulisan. Isi pokok tulisan Prasasti Ligar pada sisi A adalah tentang raja atau penguasa negeri Sriwijaya yang terdapat pada kata Sriwijaya Yendraja atau baris ke-14 dan Sriwijaya Yeswara Bupati baris ke-16 dan kata Sriwijaya Prati baris ke-28 yang pada tahun 775 Masehi membangun bangunan suci Trisamaya Caitya untuk Padmapani, Sakyamuni, dan Wajrapani di Ligar, sehingga seorang raja yang menjunjung tinggi hukum dalam kekuasaannya. Prasasti Telaga Batu berisikan kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja. Ancaman tersebut ditunjukkan kepada siapapun, baik para putra, raja, dan pejabat kerajaan, maupun para kerajaan. Dalam Prasasti Telaga Batu tertulis bahwa barang siapa melanggar prasasti tersebut, maka dia akan mati. Berikut kutipan isi prasasti yang berisikan kutukan ini. Selain itu, kuperintahkan mengawasi kalian akan mati dengan istri-istrimu dan anak-anakmu, anak cucumu akan dihukum oleh aku. Juga selain engkau akan mati oleh kutikan ini, engkau akan dihukum bersama anak-anakmu, istri-istrimu, anak cucumu, kerabatmu, dan teman-temanmu.
Sehingga prasasti Telaga Batu 107 memberikan gambaran bahwa di dalam sistem hukum Sriwijaya tidak terkecuali semua jabatan dan kedudukan harus taat atau tunduk pada hukum. Selanjutnya, istilah kerajaan. Banyak yang mengatakan bahwa penggunaan istilah kerajaan dalam mengkaji Sriwijaya kuranglah tepat. Kerajaan berasal dari kata raja. Pengertian dari raja di masa Sriwijaya adalah wilayah. Sehingga penggunaan istilah kerajaan di dalam konteks dahulu adalah gambaran terhadap kontinen Sriwijaya di masa lalu. Raja dalam pengertian dahulu bergelar haji atau datuk, sehingga Sriwijaya disebut kedatuan. Karena terdiri dari para datuk, bukan kerajaan. Kata kedatuan terdapat di baris ke-11 Prasasti Telaga Batu. Oleh De Kasparis, kata kedatuan sama dengan kata Jawa kedaton, yaitu keraton atau istana raja. Dalam ketatanegaraan Sriwijaya, pemerintah pusat disebut dengan kedatuan dan untuk pemerintah daerah di bawahnya atau daerah yang telah ditaklukkan oleh Sriwijaya ini disebut perdatuan yang dikepalai oleh seorang datuk yang dengan gelar Nigalarku. Selain itu, ada juga pemerintahan daerah yang terletak di sekitar kedatuan atau ibu kota yang diperintah oleh datuk yang notabene masih keluarga raja dengan nama Kadatun dengan gelar rajanya Nisam Fardika. Kedua bentuk pemerintahan di atas bukanlah yang utama. Di bawah struktur hubungan pemerintahan, daerah kerajaan Sriwijaya masih ada dua bentuk pemerintahan di bawah raja, yakni kepala raja, perdagangan yang mengawasi pedagang, dan pengrajin, atau Tuhavan Patak Purah, dan kelompok nomad laut atau kelompok bajak laut. Kerajaan Majapahit. Sejarah Pulau Jawa kuno menyisakan banyak hal yang patut dibanggakan dari apa yang telah dicapai para leluhur. Di antaranya adalah peradaban hukum yang sesungguhnya telah cukup maju di zamannya. Catatan tentang hukum tersebut bisa ditemukan lewat prasasti atau piagam, utamanya pada peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Yang mengejutkan atau mengagetkan, hukum ini ternyata turunan dari era sebelumnya. Di antaranya adalah turunan dari sejarah Kerajaan Singasari, bahkan diduga lebih jauh lagi. Secara organisasi, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang raja yang disebut Prabu. Berbeda dengan Sriwijaya, yang rajanya bergelar haji atau datuk. Oleh karenanya, jika bentuk kerajaan Sriwijaya disebut kedatuan, maka Majapahit dapat juga disebut keprabuhan. Sebagai sinonim kata kerajaan, seorang raja atau prabu tentu bukanlah sembarangan dalam artian harus memiliki sifat utama, pengakuan atau legitimasi sosial.
masyarakat terhadap seorang raja setidaknya berdasarkan atas 3 keutamaan pokok. Yang pertama, kemampuannya dalam membagi kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan. Kedua, prestasi di bidang kemiliteran. Dan C, prestasi di bidang agama. Kedudukan raja adalah pusat dari masyarakat atau rakyat dan kosmos atau alam yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini yang kemudian menjadi sinyalir bahwa kekuasaan raja adalah absolut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan raja begitu besar, tetapi juga dengan tanggung jawab yang besar juga. Banyak yang mengatakan, terutama pemikiran yang berasal dari Barat, bahwa di dalam sistem monarki kerajaan yang ada hanya kekuasaan raja yang absolut, tanda ada hukum yang jelas, bahwa hukum adalah raja itu sendiri. Berdasarkan asumsi ini, selanjutnya diambil kesimpulan bahwa kerajaan diperintah berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan hukum. Konsepsi ini tentu menyesatkan karena bila perspektif Barat digunakan dalam melihat bentuk kerajaan Indonesia, tentu sangat berbeda dengan keadaan dan dinamikanya dengan bentuk kerajaan yang ada di Barat. Pada pembahasan Sriwijaya di muka didapat bahwa negara Sriwijaya adalah berdasarkan hukum, yakni berdasarkan pada prasasti persumpahan Telaga Batu yang memuat sanksi-sanksi yang tegas dan secara equal tanpa ada tendensi atau keperpihakan. Jika Sriwijaya yang jauh lebih tua daripada Majapahit saja sudah memiliki dasar hukum, adalah mustahil jika Majapahit tidak, bahkan seharusnya lebih maju. Salah satu kitab hukum yang sangat terkenal adalah Kitab Utara Manadharma Sastra, yakni sebuah kitab perundang-undangan Majapahit yang telah dikodifikasi dari hukum pidana dan hukum perdata di Majapahit oleh Dr. J. C. G. Jonker pada tahun 1885. Kitab itu disebutnya dengan istilah kitab agama. Namun, istilah agama sendiri tidak salah karena dalam artian Jawa kuno juga berarti undang-undang. Sayangnya, kitab undang-undang yang ditulis pada abad ke-14 ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan kehidupan kenegaraan sekarang. Walaupun Muhammad Yamin mencoba meyakinkan bahwa hukum yang berlaku sejak zaman Majapahit adalah hukum nasional Indonesia. Dari penelitian yang mendalam, Supratikno Raharjo juga menegaskan bahwa ada hal penting yang wajib diketahui perihal sistem hukum di zaman Majapahit, yaitu A. Kitab-kitab hukum tertulis yang bersifat nasional atau seluruh Majapahit telah ada. Kedua, hukum adat masih dijadikan sebagai sumber aturan tambahan. Dan ketiga atau terakhir, pengetahuan hukum formal telah dikenal oleh penduduk pedesaan. Apa yang telah digali oleh Supratikno Raharjo memang perlu disambut dalam disiplin normatif sehingga menjadi cikal bakal konsepsi hukum Nusantara yang seharusnya tetap dijaga dan dikembangkan kelestariannya. Yang menarik salah satunya adalah pemisahan hukum adat dengan hukum nasional, yakni Kutara Manawa. Muhammad Yamin sendiri berpandangan hukum yang ada di zaman Majapahit masihlah hukum kebiasaan adat, belum bisa dikatakan sebagai hukum nasional. Pemahaman Yamin terhadap hukum waktu itu jelas dipengaruhi oleh Van Vollenhoven karena sering ia mengutipnya di pembahasan hukum Majapahit. Prof. Kusno sendiri di dalam tulisannya Ilmu
Adat sebagai salah satu kasana ilmu hukum nasional menyebutkan buku Kutaragama yang ditemukan di Lombok merupakan suatu adat praktis. Dapat dipastikan bahwa yang dimaksud kitab Kutaragama adalah kitab Kutara Manawa yang juga ditemukan di Lombok, namun penjelasannya lebih lanjut tidak disampaikan oleh Prof. Kusno tentang kenapa ia menyebutnya sebagai kitab hukum adat. Selanjutnya, untuk Prasasti Parung dan Manah Iu Manuk menyebutkan paling tidak ada 6 sumber hukum di era Majapahit, antara lain sebagai berikut. Sastra Darsta, peraturan dalam kitab sastra. Kedua, desastra ada di suatu daerah. Ketiga, udaharana, peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Keempat, guru kakak atau petua-petua atau nasihat-nasihat para orang tua yang dijadikan acuan hukum. Kelima, Kutara Dharma Sastra, kitab hukum kerajaan atau kitab-kitab hukum lainnya. Keenam, terakhir, kebiasaan atau cara kerja para pejabat kehakiman sejak dahulu kala, jurisprudensi. Kitab Kutara Manawa Dharma Sastra adalah sebagai hukum tertinggi atau the supreme law of the land dalam lingkup kerajaan Majapahit. Selanjutnya, untuk kodifikasi hukum sebagai jaminan kepastian hukum di wilayah Nusantara sudah ada sejak sebelum Majapahit, bahkan Kediri sebagai mana yang dikemukakan oleh Supratikno dalam disertasinya. Awal kodifikasi hukum mungkin telah dimulai sejak masa Kediri. Pentingnya aturan hukum tentu bukan semata-mata dapat dilihat dari aspek administrasinya, tetapi juga dalam aspek-aspek lain yang menyangkut masalah pengelolaan ekonomi dan pengendalian keamanan. Baik, mungkin dari audiens yang ingin berpendapat atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Mbak, terkait materi dari Mbak tadi. Ya, pertanyaannya, Mbak. Kapan sih, Mbak, berlakunya hukum pasti di Indonesia itu sendiri? Baik, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, apakah boleh saya diberi waktu untuk mencari jawaban yang lebih tepat, Mbak, dan benar? Silakan, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, Mbak. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan Mbak. Tadi pertanyaannya, kapan mulai berlaku sistem hukum di Indonesia? Suatu ilmu tidak dapat muncul begitu saja tanpa ada sebab akibat ataupun sejarah mengapa ilmu itu bisa ada. Maka suatu ilmu itu bisa ada karena ilmu itu memiliki sejarah tersendiri maupun cerita tersendiri hingga muncul dan dipergunakan oleh banyak orang untuk menambah wawasan maupun ilmu bagi seseorang atau sekelompok orang. Sejarah dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, adalah history.
Asal kata yaitu historia, dari bahasa Yunani yang artinya hasil penelitian. Dalam bahasa Latin, historis, istilah ini menyebar luas menjadi historia atau bahasa Spanyol. History, bahasa Belanda, dan storia, bahasa Italia. Adapun istilah history adalah menyatakan kumpulan fakta, kehidupan dan perkembangan manusia sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia, berlaku hukum yang beraneka ragam, bahkan pemberlakuan hukum oleh pemerintah Belanda dibedakan antara penduduk pribumi dengan golongan Eropa. Adapun pemberlakuan hukum yang beraneka macam yaitu Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia atau ABEP, artinya peraturan umum perundang-undangan untuk Indonesia yang dikeluarkan pada 30 April 1847 tersebut. 1847 nomor 23 Reglement atau RR dikeluarkan pada 2 September 1854. Nomor 2. Indis Darjeeling atau IS artinya Peraturan Ketatanegaraan Indonesia yang dikeluarkan pada 23 Juni 1925 nomor 415. Pada era pemerintahan Jepang, pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. Semua badan-badan pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Dengan berlakunya ketentuan pemerintahan Jepang dikuatkan dengan peraturan militer Jepang tersebut, secara otomatis ketentuan yang telah berlaku sebelumnya tetap diberlakukan pada era penjajahan Jepang. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia sejak lahirnya negara Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia, terbentuklah tata hukumnya. Hal ini dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Mungkin begitu Mbak Tian jawaban dari saya. Apakah ingin disanggah atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Menurut saya cukup jelas dan saya pahami jawabannya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya untuk membaca kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan kita mempelajari atau memahami konsep hukum di era kerajaan atau masa lalu, ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan konsep hukum di masa sekarang. Bahwa konsep hukum juga telah melewati proses yang panjang, mulai era kerajaan, era kolonial, dan yang terakhir masa sekarang. Dengan mengambil nilai-nilai dari kitab hukum kuno Nusantara sebagai kearifan lokal Nusantara, diharapkan hukum Indonesia lebih memiliki kandungan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang lebih berpihak kepada masyarakat sebagai bentuk nyata adanya hukum progresif yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dalam upaya mengaplikasikan secara konkret esensi dari negara hukum Indonesia yang lebih adil dan lebih melindungi kepentingan masyarakat. Sekian presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi maupun pada saat memberikan jawaban, saya pribadi mohon maaf. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Septian yang selalu membantu saya dan telah berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan untuk dan
membantu saya menyelesaikan tugas ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.